Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar amma ba'du. Semoga sehat bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti channel BQ sampai saat ini, sampai detik ini, dan selalu mensupport channel BQ terus, terutama yang menyampaikan ini juga semoga sehat selalu dan selalu diberikan ketabahan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan keterangan-keterangan hadis dan ayat-ayat suci Al-Qur'an sehingga bisa bermanfaat, insyaallah bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan untuk kaum muslimin umumnya, ya. Semoga bermanfaat, ya. Kali ini saya akan melanjutkan keterangan yang kemarin yang belum terselesaikan, yaitu tentang ayat yang berbunyi isbiru wasabiru ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya, kemarin sudah saya terangkan sampai ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru, dan sekarang akan saya lanjutkan lagi, yaitu keterangan selanjutnya wasabiru. Kalau kemarin isbiru, sabar atas ketaatan kepada Allah, atas ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau atas kesusahan-kesusahan yang kita dapat ketika hidup di dunia, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari maksiat, sabar dari maksiat, tidak melakukan maksiat atau malah berlangganan maksiat, ya. Naudzubillahi min dalik, naudzubillahi min syarri dalik, ya. Kalau sekarang wasabiru, wasabiru itu apa artinya? Dan sabar-sabarkanlah oleh kalian. Kalau tadi cuma disuruh bersabar, dan sekarang lebih lagi, yaitu sabar-sabarkan lagi, wahai orang-orang yang beriman. Seperti itu. Dan keterangannya itu gimana? Yaitu kalian kaum muslimin disuruh lebih bersabar lagi dalam hal apa? Dalam hal menghadapi orang-orang kafir, ya, orang-orang non muslim. Kalau orang-orang kafir, orang-orang non muslim itu nggak beriman kepada Allah, nggak mau taat kepada Allah, itu mereka itu menjalankannya itu bisa sabar. Kalau orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, disuruh Allah Subhanahu wa taala lebih sabar lagi daripada mereka, daripada orang-orang kafir. Seperti itu, ya, keterangannya. Dan warabitu, dan ribatlah kalian, dan ribatlah oleh kalian. Nah, kalau ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mungkin yang pertama pendapatnya adalah disuruh untuk warabitu, disuruh ribat. Ribat itu bisa diartikan jaga juga bisa, ya. Contohnya ribat fisabilillah, ya, jaga. Contohnya ada pesantren, pondok pesantren, jaga, pos ronda gitu, pondoknya dijaga, seperti itu, ya, bisa termasuk ribat seperti itu. Dan sebagian pendapat yang lainnya itu menerangkan bahwa ribat di sini adalah menegakkan jihad, ya. Jadi jihadnya itu yang sungguh-sungguh dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tegar
dan jihadnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan jihad-jihad karena ditumpangi oleh kemauan-kemauan khusus atau apa gitu ya. Tapi jihadnya itu yang sesuai, ada aturannya seperti itu ya. Kalau aturannya ya tentunya ulama-ulama besar dan di kitab-kitab juga ada aturan jihad. Itu enggak semerta-merta ada orang kafir terus dilawan gitu, enggak. Ada orang non muslim terus diganggu, malah enggak. Ada aturannya ya. Jadi disuruh menegakkan jihad, suruh sabar dalam berjihad seperti itu. Dan keterangannya yang lain di tafsir yang lain ada lagi, yaitu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu ribatu yaumin fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma 'alaiha warauhatu yaruhuhal abadu awil wadwatu khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Yang artinya apa? Ribat itu berjaga sehari, di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di atasnya. Warauhatu, dan kalau rauhatu itu bersore-sore, ya ruhul abadu, yang hamba itu melakukannya atau berpagi-pagi, khairum minad dunya wa ma 'alaiha, itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di atasnya, seperti itu ya. Keterangan ribat ya itu seperti itu. Jadi kalau ribat diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW ya berjaga. Misalnya ada pondok pesantren dijaga waktu pagi jaga. Dari mulai pagi sampai sore itu pondoknya dijaga, ada penjaganya. Nah, itu namanya ribat. Wallahu a'lam bishawab. Atau setelah sore dijaga terus sampai pagi lagi, ada yang jaga, itu namanya ribat, namanya jaga. Ribat fi sabilillah. Ya, seperti itu. Kalau pendapat lainnya masih ada lagi, karena memang beda pendapat ya. Jadi ada ulama yang lainnya yang menerangkan bahwa warob itu di sini bukan jihad, bukan perang, karena tidak ada ribat atau jaga pada waktu perang di zaman Nabi Muhammad. Kalau perang ya perang gitu aja mungkin. Oh alam bisawab ya. Terangannya seperti itu. Tapi beliau yaitu Abu Salamah berkata kalau maksudnya ribat fisabilillah itu ya intidor sholah ba'da sholah, menunggu sholat, setelah waktu sholat selesai. Misalnya orangnya sholat duhur, itu kan berjaga ya kan, berjaga di masjid sampai waktu asar tiba, sampai waktu sholat asar tiba. Jadi dia terjaga di masjid, itu namanya ribat fisabilillah, bukan perang tapi jaga ya, terjaga, berzikir, banyak ingat kepada Allah, membaca Al-Quran di masjid sambil menunggu datangnya waktu asar, datangnya waktu sholat setelahnya ya, seperti itu. Itu namanya ribat. Ini ayat ini saya terangkan untuk melanjutkan keterangan yang kemarin, yaitu menerangkan tentang sabar. Apa itu sabar, definisinya itu bagaimana, dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya itu bagaimana, seperti itu ya. Ayat ini yang salah satunya yang berkaitan dengan sabar, seperti itu. Kalau di ayat yang lainnya juga ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Ayat yang setelahnya insya Allah masih ada, dan hadis-hadis juga masih ada yang menerangkan tentang sabar. Apa itu sabar, bagaimana kaitannya dengan sabar, bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjalankannya itu dengan ilmu
supaya kita itu menjalankannya itu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjalankannya juga tidak sia-sia. Jadi ada ilmunya, ada landasannya, kita lakukan benar-benar, kita pegang agama Islam ini supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari setan atau saya ya, mungkin yang kurang teliti atau kurang ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Dan bantu like, komen, dan subscribe saya untuk channel ini supaya bisa lebih luas lagi, supaya bisa lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.